Hai teman-teman, kali ini saya Rino Yevian bersama rekan saya Alista Waradinia dan Nanda Arifal akan menjelaskan mengenai intervensi pemerintah dan ekonomi daerah integrasi. Nah, yang pertama yaitu government intervention. Di sini intervensi merupakan campur tangan pemerintah dalam perdagangan dan investasi untuk mencapai tujuan politik, sosial, atau ekonomi. Mereka sering menciptakan hambatan perdagangan yang menguntungkan kelompok kepentingan tertentu, seperti perusahaan domestik, industri, dan serikat pekerja. Alasan utama adalah menciptakan lapangan kerja dengan melindungi industri dari persaingan asing. Pemerintah juga turun tangan untuk mendukung industri atau perusahaan yang tumbuh di dalam negeri. Intervensi pemerintah bertentangan dengan perdagangan bebas, aliran produk jasa, dan modal yang tidak dibatasi melintasi perbatasan negara. Nah, selanjutnya adalah sifat intervensi dari pemerintah. Yang pertama ada proteksionisme, kemudian ada tarif, ada non-tarif trade barrier, kemudian ada customs, dan juga ada kuota. Sifat intervensi pemerintah yang pertama yaitu proteksionisme adalah suatu kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara melalui berbagai cara, contohnya seperti tarif barang impor, pembatasan kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan yang adil antara barang dan jasa impor serta barang dan jasa dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk membatasi perdagangan bebas dan melindungi industri dalam negeri. Slide selanjutnya adalah mengenai tarif atau pajak. Tarif atau pajak di sini yaitu tarif atau pajak yang dikenakan pada produk impor atau impor atas produk. Hal ini secara efektif bisa meningkatkan biaya akuisisi untuk pelanggan. Sifat intervensi pemerintah selanjutnya adalah hambatan perdagangan atau tarif. Hal ini adalah sebuah tindakan oleh suatu negara yang secara terselubung ditujukan untuk menghalangi masuknya barang impor melalui berbagai kebijakan yang bukan tarif bea masuk. Hal tersebut merupakan sebuah kebijakan pemerintah, regulasi, atau prosedur yang menghalangi perdagangan melalui sarana selain tarif eksplisit. Selanjutnya adalah bea cukai. Bea cukai adalah pos pemeriksaan di pelabuhan masuk di setiap negara tempat pejabat pemerintah melakukan inspeksi produk impor dan tarif retribusi. Hal ini dilakukan untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Selanjutnya adalah kuota. Kuota adalah batasan kuantitatif atau batasan jumlah barang yang ditempatkan pada impor produk tertentu selama periode masa tertentu. Slide selanjutnya yaitu merupakan alasan pertama, yaitu menghasilkan pendapatan. Pemerintah dengan mengambil keputusan tersebut, pemerintah bisa lebih fokus dan lebih bisa mengincar dalam segi ekonomi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih untuk negaranya. Kemudian di slide selanjutnya itu adalah alasan kedua, yaitu memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan warga negara. Dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah bisa lebih memantau karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut, seperti memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan dari karyawan tersebut. Terus di slide selanjutnya itu ada alasan yang ketiga, yaitu untuk mengejar tujuan ekonomi, politik, ataupun sosial. Nah, pemerintah dengan mengambil 4 alasan tersebut, tujuannya itu ya untuk mengangkat ekonomi dari negara tersebut. Nggak cuma ekonomi, dari segi politik maupun sosial juga. Karena di era-era sekarang pasti banyak sekali beberapa pemerintah yang saling kejar-kejaran untuk bisa meningkatkan dari segi tujuan ekonomi dan juga politik maupun sosial. Oleh karena itu pemerintah mengambil 4 alasan tersebut untuk meningkatkan
segi ekonomi, politik, ataupun sosial dari negara tersebut. Kemudian di slide satunya itu ada poin yang keempat, alasan yang keempat, yaitu untuk melayani kepentingan perusahaan dan industri. Dengan pengambilan keputusan yang tadi, pemerintah bisa lebih melayani kepentingan perusahaan dan juga industri, dan bisa lebih fokus terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Kemudian di slide satunya itu ada defensif rasional. Yang pertama yaitu ada protection of the national economy atau perlindungan perekonomian nasional. Yang kedua ada protection of an infant industry atau perlindungan industri bayi. Dan yang ketiga ada national security atau keamanan nasional. Dan yang terakhir yaitu ada national culture and identity atau budaya dan identitas nasional. Kemudian di slide selanjutnya itu ada offensive rasional. Ada dua, yaitu national strategic priorities atau prioritas strategi nasional, dan yang kedua ada increasing employment atau meningkatkan ketenaga kerjaan. Slide selanjutnya adalah instrument of government intervention atau instrumen intervensi pemerintah. Yang pertama ada tarif, kemudian ada hambatan perdagangan non-tarif, dan juga hambatan investasi. Yang pertama adalah tarif. Jenis tarif yang paling umum adalah tarif impor atau pajak yang dikenakan atas produk impor. Dalam kasus lain, pemerintah dapat memberlakukan tarif tertentu, biaya tetap atau jumlah tetap per unit produk impor. Hal ini didasarkan pada berat, volume, atau luas permukaan, seperti barel minyak atau meter persegi kain. Sebuah tarif pendapatan dimaksudkan untuk mengumpulkan uang bagi pemerintah. Tarif impor dapat menghasilkan pendapatan yang besar bagi pemerintah nasional. Hal ini yang menjadi acuan mengapa negara berkembang dapat menghasilkan pendapatan yang besar. Berikut ini ada 7 jenis dan pengaruh intervensi pemerintah. Yang pertama ada tarif. Tarif di sini merupakan pajak yang dikenakan atas produk impor. Efek dari pajak ini untuk perusahaan atau pemerintah adalah meningkatkan biaya bagi importir, eksportir, dan biasanya membeli produk, mencegah impor produk, dan menghasilkan pendapatan pemerintah. Contohnya seperti Swiss yang mengenakan tarif 37% untuk produk pertanian impor, Bolivia yang mengenakan tarif sebesar 35% untuk sebagian besar pakaian jadi dan tekstil. Begitu juga seterusnya kuota, local content, regulation and technical standard, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan contoh tarif impor di negara-negara tertentu di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Di sini terdapat negara Australia yang tarif impor rata-rata dari produk pertaniannya sebesar 1,2% dan produk non-pertaniannya sebesar 3,0% atau 3%. Yang selanjutnya ada Kanada sebesar 15,9 dan produk non-pertaniannya 2,3. Yang selanjutnya ada Cina 15,6 untuk produk pertanian dan untuk non-produk pertaniannya sebesar 9,0. Yang selanjutnya ada Eropa, India, Jepang, dan Meksiko, dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel berikut ini berdasarkan sumber dari Tarif Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia. Selanjutnya adalah hambatan perdagangan non-tarif. Hambatan perdagangan non-tarif adalah kebijakan atau tindakan pemerintah yang membatasi perdagangan tanpa mengenakan pajak atau bea langsung. Hal ini termasuk kuota, izin impor, persyaratan konten lokal, peraturan pemerintah, dan prosedur administrasi atau birokrasi. Contoh kebijakan non-tarif adalah seperti pembatasan kuota produk impor, kemudian larangan impor secara mutlak, selanjutnya ada pengaturan teknis terhadap barang impor tertentu, dan hambatan untuk melakukan pemasaran. Hambatan selanjutnya adalah hambatan investasi. Seperti yang bisa kita lihat pada kasus pembukaan, negara-negara juga memperlakukan pembatasan FDI dan kepemilikan.
Pembatasan ini menghalangi kemampuan perusahaan asing untuk berinvestasi di beberapa sektor industri ataupun mengakuisisi perusahaan lokal. Contohnya seperti pembatasan yang berlebihan dilakukan oleh negara India untuk mencegah persetujuan dari banyak proposal investasi yang dapat menghasilkan pendapatan miliaran dolar bagi ekonomi dan pemerintah lokal. Selanjutnya adalah integrasi regional dan blok ekonomi. Integrasi ekonomi regional yaitu adalah mengacu pada saling ketergantungan ekonomi yang tumbuh dihasilkan ketika dua atau lebih negara dalam suatu wilayah geografis membentuk aliansi yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. Contohnya seperti terbentuknya Uni Eropa. Kawasan ini diintegrasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan mempermudah berbisnis antar negara dalam aliansi. Minimalnya, negara-negara dalam blok ekonomi tersebut menjadi pihak dalam perjanjian perdagangan bebas, pengaturan formal antara dua atau lebih negara untuk mengurangi atau menghilangkan tarif, kuota, dan hambatan lain untuk perdagangan produk dan jasa. Negara-negara anggota juga melakukan investasi lintas batas di dalam blok tersebut. Selanjutnya adalah mengenai blok ekonomi. Integrasi wilayah merupakan hasil dari pembentukan blok integrasi ekonomi regional atau sederhananya adalah sebuah blok ekonomi. Hal ini mengacu pada wilayah geografis yang terdiri dari dua atau lebih negara yang setuju untuk mengejar integrasi ekonomi dengan mengurangi tarif dan pembatasan lain terhadap arus produk, jasa, modal, dan pada tahap yang lebih maju seperti tenaga kerja. Contoh blok ekonomi yang lebih maju saat ini adalah seperti Uni Eropa. Di Uni Eropa juga menyelaraskan kebijakan moneter untuk mengelola jumlah uang yang beredar dan nilai mata uang. Kemudian ada kebijakan fiskal untuk mengelola keuangan pemerintah, terutama pendapatan pajak, dan juga secara bertahap mengintegrasikan ekonomi negara anggotanya. Namun, ada krisis baru, contohnya di Yunani, Italia, Spanyol, dan Portugal, dan perselisihan umum di antara anggota Uni Eropa untuk menentang kemajuan integrasi regional Eropa. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai intervensi pemerintah dan integrasi ekonomi daerah. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf dan terima kasih.